Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Selasa tanggal 29 September tahun 2020, firman Tuhan bagi kita sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-21. Sebelum bersama-sama kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur walaupun di tengah pandemi COVID-19, kami tetap dimampukan untuk memberitakan firman-Mu bagi dunia ini, bagi orang-orang yang di sekitar kami, pun juga bagi pribadi kami. Dan saat ini kami ingin membaca firman-Mu, kami ingin memahaminya dalam hidup kami. Roh Kudus Tuhan menyertai kami, dan teristimewa pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Filipi pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-21, kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, nas firman Tuhan bagi kita saat ini dengan judul perikop, kesaksian Paulus dalam penjara. Sebelum lebih dalam kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya akan membawa kita dalam tema bagi gereja kita dalam bulan September ini, yaitu menjadi teladan dalam tanggung jawab. Kita diajarkan selaku orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, kita ini adalah teladan, kita adalah panutan, dan kita akan memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang ada sekitar kita. Itu diawali dari diri kita, kemudian dilanjutkan dalam hal yang lebih besar lagi, baik di dalam keluarga pun juga dimanapun kita berada. Dan disinilah tanggung jawab kita dalam rangka memberitakan teladan Kristus bagi pribadi dan juga bagi orang-orang yang ada sekitar kita. Oleh karena itu, hidup dan mati dalam Kristus. Oleh karena itu, saat menulis surat Filipi ini, Paulus berada dalam penjara di Roma. Ia tidak tahu apakah kemudian akan selamat ataukah harus mati di penjara. Namun baik mati maupun hidup sama baiknya bagi Paulus. Mengapa Paulus dapat memiliki keyakinan seperti itu? Hidup Paulus berubah total setelah ia dijumpai Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus. Sejak itu ia menjadi pengikut Yesus yang sangat giat memberitakan Injil.
sekalipun ia harus menghadapi banyak bahaya, penolakan yang mengakibatkan Paulus disiksa, dipenjara, dan sakit sebagainya. Namun ia tidak pernah mundur, karena baginya hidup adalah Kristus. Saudara-saudara, yang pertama, hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini dapat dilihat dari nas kita ini, teristimewa ayatnya yang ke-21 yang berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apakah hidup kita untuk Kristus? Hidup untuk Kristus bukan hanya sekedar berbicara tentang Injil, namun mencakup seluruh hidup yang ditujukan untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Ketika kita bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, ketika kita mengembangkan kemampuan kita semaksimal mungkin, yang semuanya ditujukan untuk Tuhan dan sesama, kita hidup untuk Kristus. Jika kita telah hidup untuk Kristus, mati menjadi keuntungan. Kematian tidak perlu ditakuti, sebab kematian adalah jalan untuk bertemu muka dan mendapatkan keselamatan di dalam Kristus dan hidup bersama dengan Dia untuk selamanya. Maka mati adalah keuntungan. Rasul Paulus menganggap kematian sebagai suatu keuntungan karena melalui kematian itu ia dapat bersekutu secara total dengan Kristus yang ia kasihi. Tetapi dari perspektif Kristus, Rasul Paulus menyadari bahwa kehidupan di dunia merupakan suatu anugerah yang harus dijalani dengan penuh makna. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan bahwa tujuan kehidupannya di dunia adalah untuk menjadi berkat dan menjadi buah. Ternyata pemaknaan hidup dari perspektif Kristus bagi Rasul Paulus sempat menimbulkan suatu ketegangan. Di satu sisi, ia ingin bersama dengan Kristus, dan di sisi lain, ia terpanggil untuk menjadi berkat. Di Filipi, teristimewa dalam nas kita saat ini, ia menyatakan semuanya itu. Dan ia pun menyatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah suatu pergumulan rohani dari Rasul Paulus yang membawa suatu pencerahan, penguatan yang lebih matang lagi bagi dirinya. Karena ia sebelum dipanggil menjadi pengikut Kristus, ia adalah seorang antikristus, penentang Kristus. Tetapi setelah ia menerima Kristus dan melakukan kehendak Kristus, ia mendapatkan anugerah itu sendiri. Dan disinilah ia mulai bertumbuh imannya kepada Kristus. Untuk itulah Rasul Paulus ingin menggunakan waktu yang tersisa dalam hidupnya untuk menjadi berkat. Maksud hidup yang menjadi berkat adalah suatu pola kehidupan yang mampu membawa orang banyak kepada Kristus, sehingga mereka juga dapat mengalami keselamatan yang datang daripada Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang kedua, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Cukup banyak umat percaya yang terbeban untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Tujuannya agar sebanyak mungkin umat manusia dapat mengenal Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamatnya. Panggilan tersebut perlu terus digemakkan agar setiap umat percaya menjadi jemaat yang misioner. Tetapi harus diingat, makna hidup yang menghasilkan buah, yaitu keselamatan Allah, tidaklah cukup sekedar memberitakan Injil. Keselamatan Allah akan dialami
dan menjadi suatu kenyataan apabila kehidupan setiap umat percaya berpadanan dengan Injil, berpadanan dengan Kristus dan hidup di dalam Kristus. Rasul Paulus berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hidup yang berbuah, hidup yang bermakna dengan berpadanan Injil menunjukkan suatu kehidupan yang didasari oleh nilai-nilai Injil dan nilai-nilai Kristus, sehingga mampu menghasilkan buah kasih Kristus. Justru di tingkat inilah kita sering mengalami kesulitan, jemaat Tuhan. Sebab bisa saja kita bergema antusias memberitakan Injil, tetapi hidup kita jauh dari nilai-nilai Kristus. Saat ini kita berjumpa cukup banyak orang Kristen yang hidupnya serba mendua. Dari spirit iman, mereka memperlihatkan sikap yang sangat antusias untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi dari kehidupan sehari-hari, mereka sama sekali tidak memperlihatkan pengaruh nilai-nilai Injil. Sebab karakter, pola pemikiran, dan pengambilan keputusan etis mereka lebih didasarkan kepada kehendak manusiawi atau nilai-nilai duniawi, khusus saat mereka menghadapi kegagalan dan kepahitan. Melalui firman Tuhan bagi kita saat ini, kita diajak supaya dalam kehidupan, karakter, dan semangat kita di dalam Kristus, kita benar-benar hidup dalam Kristus. Dan juga karena kita masih di tengah-tengah dunia ini, kita juga harus menunjukkan nilai-nilai Kristus itu dalam kehidupan keseharian kita. Kita jangan pernah mengeluh, Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Karena dalam rangka memberitakan firman Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Dan di situ juga kita diajarkan bagaimana Tuhan baik kepada kita. Dan kita harus menyambut kebaikan Allah itu dalam hidup kita. Oleh karena itu, hidup dan mati kita adalah di dalam Kristus. Dan dengan demikian, apapun kegagalan, kepahitan, penderitaan, kesuksesan, semuanya itu adalah ingin membawa kita untuk hidup mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukurlah kepada Allah dalam segala hal. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu saat ini. Biarlah benih firman-Mu yang baru saja kami dengar saat ini benar jatuh di tanah yang subur, yaitu hidup dan kehidupan kami. Sehingga firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga hidup dan mati kami hanya di dalam Kristus Yesus saja. Dan juga Tuhan, kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kami diajarkan supaya kami boleh bermakna dan juga boleh menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah dengan firman-Mu saat ini kami dikuatkan, walau bagaimanapun tantangan kehidupan yang kami hadapi, bersama dengan Tuhan kami boleh menghadapinya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi kehidupan bangsa, negara, dan daerah kami. Biarlah Kau berkati kehidupan bangsa, negara kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin dengan bijaksana, dan kami masyarakat Indonesia pada umumnya yang berada di Kalimantan Tengah, yang berada di Kabupaten Murung Raya ini Tuhan, kami hidup boleh bergandengan tangan, membangun dan mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Tuhan, dikalau sebentar lagi bangsa negara kami akan melaksanakan
pemilihan kepala daerah, baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan pelaksana kegiatan pemilu ini Tuhan, baik itu KPU pun semua yang terlibat langsung, aparat keamanan, biar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik Tuhan. Teristimewa kami selaku warga gereja pada khususnya, dan kami selaku warga negara yang baik, kami bisa menyukseskan kegiatan ini dengan cara menggunakan hak pilih kami dengan sebaik-baiknya. Kami menginginkan Tuhan, Kalimantan Tengah ini dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar membangun Provinsi Kalimantan Tengah. Pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang nasionalis, dan tentunya boleh menyatukan seluruh komponen masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Kami yakin dan percaya Tuhan berikan pemimpin bagi kami, pemimpin yang berhikmat, yang tentunya hidup takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi daerah kami, Kabupaten Murung Raya. Tuhan berkati daerah kami ini, damai sejahtera boleh menyertai kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan gerejamu, Gereja Kalimantan Tepanggelis, yang berada di Resort KK Prukcau Teristimewa di Jemaat Olong Nango. Tuhan Yesus, Engkau berkati Jemaat Olong Nango, penatua diakon, pelayan Tuhan, pendeta vikaris yang melayani, biar boleh melayani dengan penuh sukacita. Kami yakin percaya Tuhan pakai Gereja Kalimantan Tepanggelis. Biarlah melalui Gereja Kalimantan Tepanggelis, nama Tuhan semakin dimuliakan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang mengenal dan bahkan percaya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami serahkan kehidupan kami, kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.